Selamat pagi kepada Bu Rina selaku guru kepala jurusan marketing. Pada hari ini saya akan presentasikan tentang presentasi diri atau yang biasa disebut dengan grooming. Nah, pertama sekali saya akan menjelaskan tentang presentasi diri atau grooming. Itu artinya penampilan yang menarik akan memberikan kesan positif bagi orang lain. Grooming adalah penampilan seseorang dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tapi terutama saya menjelaskan tentang grooming. Grooming itu adalah penampilan dari pramuniaga pada waktu bekerja dan memberikan pelayanan kepada konsumen atau calon konsumen. Nah, ada beberapa hal di sini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, postur tubuh. Nah, postur tubuh seseorang ketika sedang berbicara itu berupa sikap tegak atau condong ke depan atau ke kanan atau ke kiri. Nah, kita harus perhatikan, sesuaikan dengan apa pembicaraan kita. Nah, yang poin kedua, ekspresi wajah atau yang biasa disebut dengan gestur. Bagi seseorang pramuniaga, tampilan wajah yang simpatik dan menarik itu sudah menjadi prioritas utama bagi pramuniaga untuk dilihat kesan yang datang ke toko. Misalnya calon konsumen yang ingin datang ke toko melihat si pramuniaga, nah udah bisa mencerminkan bagaimana si pramuniaga tersebut. Nah, ada beberapa ekspresi yang harus diperhatikan. Yang pertama, ekspresi mata. Lakukan kontak mata secara langsung dengan pelanggan. Itu memberikan kesan bahwa kita ini nyambung atau merespon apa yang ditanyakan atau yang dikatakan oleh calon konsumen atau pelanggan. Nah, yang kedua, kontak mata disertai dengan senyum. Nah, kalau hanya kontak mata kita melihat kayak gini saja serius, nah bisa dikirain orang kita ini nggak baik dalam segi pelayanan kita. Nah, kita kontak mata kita barengin dengan senyum. Nah, alangkah baiknya itu memberikan kesan positif. Terus yang kedua, ekspresi mulut. Nah, mulut kita saat berbicara juga tidak boleh terlalu seperti kayak rapat gitu. Jadi perkataan kita sulit didengar oleh konsumen dan juga memberi kesan yang tidak bagus, kayak kesan marah gitu. Nah, kalau kita sesuaikan dengan standar kita berbicara itu bagaimana, tidak berbuka terlalu lebar dan juga tidak rapat. Nah, terus kita hindari juga bibir yang rapat tersebut supaya calon konsumen enggan untuk datang ke toko kita dan ingin bertanya-tanya yang lebih dalam lagi, lebih spesifik itu. Jadi mereka lebih enak laun, lebih nyaman dalam bertanya. Terus yang ketiga, ekspresi kepala. Posisi kepala hendaknya tegak berkomunikasi. Nah, jangan kita berkomunikasi kepala kita miring-miringkan seperti gini atau kita kayak gini, kan tidak enak dipandang. Nah, terus yang kedua, anggukkan kepala sebagai isyarat penghormatan atau persetujuan. Misalnya kita ada konsumen yang nanya, kita misal menjawab iya kita sambil menganggukkan kepala. Nah, tapi kalau kita menganggukkan kepala tapi tutur kata kita dari mulut kita tidak mengucapkan tidak, tapi kita menganggukkan kepala, itu kan tidak nyambung. Nah, terus ada poin ketiga, itu cara berbusana dan berhias. Berbusana yang baik itu berarti memperhatikan penampilan diri personal.
atau biasanya disebut personal appearance secara keseluruhan, mulai dari ujung rambut, wajah, tubuh, hingga ujung tangan dan juga kaki. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam berbusana atau berhias. Yang pertama, bagi pramuniaga laki-laki itu rambut harus dipotong sisir, terus kuku juga tidak boleh panjang. Terus yang ketiga, tidak boleh merokok. Terus yang keempat, badan tampak selalu bersih dan segar, tidak dekil. Terus ada juga yang kedua, pramuniaga wanita itu pramuniaga wanita harus ikat rambut, jangan rambutnya digerai-gerai. Nah, harus diikat juga ada standar mengikat rambutnya itu bagaimana. Nah, jangan kita ikat rambut kayak bermacam-macam banyak gitu. Kan bagi pramuniaga kan kesan si konsumen yang datang ke toko kan tidak enak dipandang kalau dia ikat kayak anak kecil banyak-banyak gitu kan. Nah, jadi ada poin yang keempat, ini yang terakhir, tata cara merias diri secara profesional. Nah, pada umumnya kebersihan dan kerapian sudah menjadi prioritas utama bagi seluruh orang ya. Jadi kalau kita orang melihat kita, kalau kita bersih, rapi, wangi kan, orang ini kan jadi terkesan positif bagi kita. Nah, kalau kita dekil, jorok, pasti orang ini kan mau berbicara dengan kita pun sudah malas. Nah, jadi ini sangat penting dalam cara kita melayani konsumen. Terus ada beberapa hal juga di sini. Yang pertama, perawatan rambut. Nah, kita kalau laki-laki kita pakailah rambut kita pakai Gatsby kayak atau apa. Nah, kalau wanita rambut kita jaga kebersihannya, tetap rapi, wangi, bersih. Nah, kalau yang kedua, penggunaan makeup pun ada standarnya. Jadi di step per step ada bagiannya masing-masing dan ada standarnya juga masing-masing. Dalam makeup juga tidak boleh berlebihan atau menor. Nah, kalau berlebihan kan orang jadi aneh. Aneh kali lah orang itu. Dia masa pramuniaga toko tapi dandanannya ke orang mau ke kondangan, kan jadi orang memberikan kesan yang tidak bagus kepada pramuniaga, berarti juga berpengaruh besar ke toko kita. Nah, terus yang ketiga, perhiasan dan parfum. Kita gunakan perhiasan seadanya, jangan berlebihan. Jangan kita pakai gelang itu, gelang kita kesini penuh. Kan jangan, kita hanya cukup pakai gelang satu saja atau dua. Nah, juga cincin, nggak mungkin kita pakai semua jari itu, kita pakai 10 jari. Paling minimal 2 atau 1 lah biasa orang pakai. Terus sepatu kerja juga. Sepatu kerja kalau bagi perempuan biasa ya kita pakai flat shoes atau sepatu yang dikasih oleh pemilik toko kita. Nah, kalau laki-laki jangan memakai sepatu yang berwarna-warni, yang warnanya mencolok kali. Nah, sebaiknya kita pakai hitam semua atau hitam putih, jadi lebih formal gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih.